warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga sholat zuhur kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga obsesi, doa-doa, cita-cita kebaikan kita Allah kabul semuanya. Amin. Bapak ibu sekalian, di bulan ini penghujung 2015 kita bertemu kembali di rumah Allah ini, di room prayer ya, ruangan sholat lantai 27. Semoga pertemuan sholat kita menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita doakan saudara-saudara, bapak ibu, teman kerja yang lagi cuti berliburan, semoga Allah lindungi, Allah berikan safety. Yang lagi kurang sehat, Allah sembuhkan sakitnya sehingga bisa bergabung kembali di syiar agama kita di mushola atau masjid ini. Amin. Mengawali ceramah kita pada siang hari ini dengan tema dan topik at-tasamuh fi nazaril Islam, toleransi dalam perspektif pandangan Islam atau Al-Quran. Ibu bapak bisa dibuka gadgetnya atau Al-Quran yang bawah. Saya mengawali ceramah saya tentang kisah Nabi Isa dalam Quran dan ibunda kita Maryam. Bisa dibuka dalam surat 19, surat Maryam. Dibuka saja HP-nya ibu. Yang bawa Quran silakan diambil, yang nggak punya. Mulai ayat 16 sampai ayat 36. Kisah heroik dan kisah yang sangat unik. Surat 19 ayat 16 sampai ayat 36. Saya mengawali ceramah itu sebelum kita bahas apa makna toleransi dalam pandangan Islam. Bisa disimak dan bisa yang bawa dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط mustaqim. Sadaqallahul azim. Ini bagaimana mendudukkan sesungguhnya perjalanan akan Isa putra Maryam. Sebelum kita bahas itu, makna toleran dulu dalam kacamata Islam. Termaktub dalam surat 60 ayat 8 dan 9. Jadi yang namanya toleran adalah berbeda dengan sinkritisme, ya Pak? Ibu Bapak lebih paham dari saya. Sinkritisme itu mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, sehingga tidak ada lagi beda antara benar dan salah dalam pandangan agama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah pernah Rasulullah dilobi-lobi untuk melakukan sebuah combine, ya, mencampur adukan antara kebatilan dan kebenaran dalam sirah. Tatkala sudah mulai menggelinding dakwah Rasul seperti bola salju, para pembesar kafir Quraisy datang menghadap Rasulullah SAW dengan beberapa tawaran-tawaran. Kita kenal dan kita sering membacanya. Pertama, Rasulullah ditawari jabatan. Kompensasi dari jabatan itu Rasul tidak lagi mendakwahkan manusia ke jalan Allah. Rasulullah tolak. Aradu alaihi al-amwal fayakunu aktsarun nasi amwal. Rasul ditawari harta sehingga Rasul menjadi orang terkaya. Farafadu alaihi salatu wassalam, Rasulullah tolak. Datang lagi tawaran yang kedua, Rasulullah SAW ditawari al-makanah wan nasab, kedudukan.
Hati-hati Bapak Ibu, dalam dunia profesional juga. Ketika lunturkah iman kita dengan kedudukan, jangan sampai. Sehingga tidak ada lagi keputusan orang kafir Quraisy kecuali melalui tanda tangan atau keputusan regulasi yang diberikan Rasulullah. Rasulullah tolak. Yang ketiga, tawaran datang lagi untuk kompromi ini. Ditawari wanita yang paling cantik. Palingnya itu dari Wisma GKBI sampai Bintaro saya tinggal. Gadis paling cantik. Rasulullah tolak. Ada orang ideal, komit, begitu ditawari wanita, luntur juga iman. Ternyata sudah ada model zaman dulu seperti itu. Tawaran yang keempat, jika yang enak-enak manis ini semua kau tolak Muhammad, disebut oleh Dr. Ramadan Al-Buti dalam buku Fikih Sirah. Utbah bin Rabi'ah menawarkan kepada beliau seorang fisikater agar memeriksa kejiwaan Nabi Muhammad. Kok ditolak yang manis-manis? Ini bahasa ironis menghina Rasul. Terakhir, disinilah bahwa dalam Islam tidak mengenal sinkretisme yang menyebabkan Allah menurunkan surat 109 surah Al-Kafirun. Rasul di lobi terakhir tentang akidah, faid, keyakinan atau ibadah. Fata'budu alihana alihatana yauman pana'budu alihaka ya Muhammad yaum. Muhammad, maka toleransi tidak mengenal pencampur aduan. Toleransi tidak mengenal kita berbau, tapi menghargai orang untuk menjalankan ibadah. Nggak usah diusik-usik. Nanti sebentar lagi ayatnya kita bahas. Kata Utbah bin Abi Rabi'ah, gini aja lah terakhir. Kau sembah Tuhan kami, berhala kami, one day, satu hari. Panak budu kami juga akan menyembah alihataka Tuhanmu Muhammad satu hari. Rasulullah tolak. Sikap Rasul itu kemudian yang menyebabkan dan diperkekuh oleh turunnya surat Al-Kafirun. Ayo kita baca semua. Ini penting. Jangan setiap tahun kita kemudian luntur akidah kita. Nah, toleransi sekali lagi bukan berarti kita ikut, tetapi biarkan mereka merayakan. Kita tidak usah ikut. Tak usah basa-basi. Banyak kenalan-kenalan kita yang dulu belum dapat hidayah mengatakan bahwa, mohon maaf, mengucapkan selamat Natal itu Ustaz Irwan, dalam agama saya yang lalu itu selama saja memberikan justifikasi pembenaran Allah punya anak atau Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini pengalaman orang yang kemudian dapat hidayah loh Pak. Ada orang Protestan teman saya, ada orang Katolik yang kemudian dia menjadi pendakwah. Beda Ustaz antara selamat Idul Fitri dengan kami dulu selamat Natal. Karena selamat Natal itu adalah sebuah ritualisme dalam agama kami yang lalu yang sangat sakral. Beda kalau Idul Fitri, udah di luar Ramadan. Ini yang mengatakan yang dulu belum dapat hidayah. Ya mungkin Bapak Ibu kurang yakin kalau dari lahir Islam. Nah ini dulu dia, belum dapat hidayah. Oh ini sangat luar biasa Ustaz. Maka kalau ada yang memberikan kata-kata begitu, hati-hati. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka penolakan Nabi itu diperkukuh dengan turunnya surat Al-Kafir. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Penolakan Nabi Muhammad itu kemudian Allah turunkan kepada beliau wahyu ta'liqan sebagai memperkuat sikap Rasul surat 109. Maka surat itu turun di Madinah atau di Mekah? Surat tadi itu, surat Makkiyah atau Madaniyah itu Al-Kafirun. Surat Makkiyah, surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Pengukuhan, ibadah, tauhid, good fight. Katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir Quraisy, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun tidak menyembah apa yang saya sembah sekarang.
Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, kalian pun tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Di ujung ayat itu, inilah toleransi dalam agama. Lakum dinukum wali, ya menghormati saja, fadol, silahkan rayakan. Tapi jangan coba-coba menggerus akidah saya. Harus pasang kuda-kuda. Begitu Bapak tidak pasang kuda-kuda, mereka punya misi untuk merongrong keyakinan good fight kita, keyakinan dan ibadah kita yang benar, yang kuat. Dikasih celah satu. Di dunia barat, Bapak Ibu mungkin lebih paham dari saya yang sering traveling, mereka menghargai itu. Begitu, oh sorry bro, untuk ini saya tidak bisa ikut, mereka kemudian menerima. Tapi kadang-kadang beda di adat ketimuran kita Indonesia, terlalu banyak basa-basi. Bapak Ibu, pagi tadi kalau makan nasi uduk, basa-basi, basanya hilang, tinggal basinya hilang. Basa-basi kan dua variabel. Basanya dibuang, tinggal basinya hilang. Nggak bisa masuk kantor panjenengan, nggak bisa kerja, muntah-muntah, basi kan. Ya, jangan sampai tergerus keimanan. Ustaz, kok saklek banget? Oh, dengan akidah harus saklek. Begitulah sikap Rasul. Siapa lagi teladan kita kalau tidak Rasul? Rasul qudwatuna. Rasul teladan kita. Apalagi? Apakah sikap Rasul itu salah? Apakah kita lebih pintar dari Rasul? Rasul bersikap demikian, sehingga orang kafir tidak lagi bisa berkutik apa-apa. Ada sebuah dialog, mungkin Bapak Ibu sudah dapat informasi ini di dunia medsos, tapi saya ulangi di sini lagi. Cerita dua orang berteman yang berlainan keyakinan fight ibadahnya. Satu namanya Ahmad dari Muslim, satu lagi katakanlah orang Kristen Nasrani namanya Charles. Mohon maaf kalau Pak ada Charles. Dialoglah. Ahmad bilang, apa kabar bro Charles? Oh sehat, kata Charles. Charles bilang, Ahmad, hendak kau ucapkan selamat Natal bagiku. Kata Ahmad, maaf bro, saya tetap menghormati agamamu, toleransi. Tapi untuk yang satu ini saya tidak bisa bro. Ya, oke? Charles bilang menimpali, itu kan hanya sekedar kata-kata, ungkapan saja, keakraban. Teman-temanmu Muslim yang lain juga banyak memberikan ucapan itu padaku. Kata Ahmad, tengok bu dialog ini, saya buat seperti dialog. Ahmad bilang, oh mungkin saudaraku teman Muslim yang lain belum tahu, tapi untuk saya nggak bisa mengatakan. Charles kemudian mempreser, menekan lagi, itu kan hanya kata-kata Ahmad, ucapkan dong. Ahmad menjawab, Charles, bisa kamu ucapkan 2 kalimat syahadat, saya bimbing. Oh jangan, rusak dong keyakinan imanku. Kata Ahmad, itu kan juga kata-kata bro. Charles kemudian berkata, kalau begitu Ahmad, saya sudah paham konsekuensinya. Bisa diambil pesan dari dialog itu? Bahwa iman itu ada 3 komponen ibu-ibu. Berapa komponen iman kita? 3. Pertama adalah yang disebut iman itu tasdiqun bil qalb. Pembenaran keyakinan kita dalam hati kita yang kuat, tak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Tuhan tak pernah akan beranak, apalagi diperanakan. Yang kedua yang namanya iman itu komponennya diikrarkan, diulapkan, lafatkan dengan lisan redaksional. Hati-hati. Baru yang ketiga, komponen ketiga, iman itu wal amalu bil arkan atau wal amalu bil jawari. Dibuktikan dengan tindakan kita, realita konkret. Salat zuhur kita bagian dari bukti keimanan kita kepada Allah. Puasa Ramadan, yang mampu haji, itulah iman. Jadi ada berapa unsur Pak? 3. Satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan menjadi sebuah kesatuan yang dipisahkan atau parsial juz'iyah. Nah, itulah iman. Pembenaran kita diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan tindakan konkret. Itu yang namanya iman. Maka Charles tadi paham. Begitu didesak oleh hamba, itu kan hanya ucapan. Oh, kalau begitu rusak iman saya sekarang. Oke lah, kalau begitu kau juga menuntut saya, rusak juga imanku. Kata Charles, kalau begitu saya sudah paham kawan. Bisa ditangkap bu? Pesan dari dialog ini sedikit, bisa? Jangan main-main dengan kata-kata itu. Selanjutnya Bapak Ibu, bulan-bulan Desember gini ini bulan-bulan rawan bagi kita. Hati-hati. Maka disinilah perlunya education, tarbiyah, kita belajar. Tulul hayat ta'allum, long life education, belajar terus, tanya terus. Jangan sampai
mencampur baukan antara kebenaran dan kebatilan. Apa yang disebut tadi? Sinkritisme. Toleransi bukan itu. Toleransi memberikan, sebagaimana Rasul dalam peradaban sejarah dicatat, disaksikan oleh manusia. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah berikan mereka kewenangan untuk beribadah. Silakan. Tapi Rasul tidak mau ikut campur. Itu yang harus kita tanamkan. Sayang kadang-kadang ulama, udah titelnya ulama, profesor, aduh. Dikarenakan itulah dulu ulama kita karismatik tahun 80-an, Buya Hamka rahimahullah meninggalkan kursi jabatan MUI karena ditekan, dipreser oleh hukumah pemerintah untuk mengucapkan selamat Natal. Beliau tolak. Di penjaralah beliau menampakkan tafsir Al-Azhar yang sekarang dibaca ribuan manusia. Siapa itu? Buya Hamka. Allah. Lisannya tajam. Ketika orang mendengar tausiahnya akan tersentuh hatinya karena keimanan dia yang kuat kepada Allah. Tak pernah dia jual ayat untuk kepentingan kursi dan dunia. Sampai dia di penjara. Dikarenakan dia menolak ucapan itulah dia kemudian digeser dari jabatannya. Walaupun hanya sekedar kata-kata Bapak Ibu, tapi itu di sisi Allah menunjukkan kerendahan martabat keimanan seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selamatkan diri kita. Tahu saya ucapan udah diam aja enggak apa. Memangnya datang secara dunia dolar 1 truk ke rumah Bapak. 1 truk loh Bu, bukan 2 rumah. Kalau enggak yakin saya datang. Kalau mau dikompensasi dengan kacamata, madud, tahu madud, mata duitan. Nggak akan datang juga. Yang ada tergerus iman kita. Benar atau benar? Maka saya mau kita akan bedah bagaimana pandangan Quran tentang Nabi Isa sesungguhnya. Indah sekali Quran. Surat ibunda kita Maryam yang saya baca tadi. Nanti terakhir, bagaimana konklusi sesungguhnya atas samuh toleransi dalam Islam. Terakhir nanti ending ceramah saya nanti kita akan bahas 2 ayat surat 60. Kisah yang indah sekali, heroik. Itulah Quran. Sehingga orang-orang yang terbuka pikirannya dengan membaca ayat ini, banyak sekarang orang yang masuk Islam. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Wazkur fil kitabi Maryam. Muhammad bacakan kisah tentang Maryam dalam Quran dengan benar. Wazkur fil kitabi Maryam. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ketika dia mengasingkan dirinya ke arah timur Baitul Maqdis di Palestina. Baitul Maqdis. Setelah mengasingkan dirinya, fattakhadat min dunihim hijaban. Dia membuat apa? Tabir, pemisah antara dia dan kaumnya. Begitu dia mengasingkan diri, datang utusan Allah malaikat Jibril. Fa arsalna ilaiha ruhana. Kami utus kepada ibunda Maryam, Siti Maryam, ruh. Ruh di sini artinya malaikat Jibril. Fatamassala laha basharan sawiyya, yang menjelma seperti manusia biasa. Allah kuasa akan hal itu. Maryam orang yang suci. Oh, tiba-tiba kok ada orang ini. Bukan sama Maryam, silakan monggo ngompri-ngompri kita, ngobrol-ngobrol, ngenet-ngenet. Enggak, Maryam ketakutan. Ini menunjukkan wanita suci. Begitu juga ibu-ibu, kalau nggak ada suami enggak boleh terima tamu laki-laki di rumah ibu. Oh, menunjukkan kekurangan keimanan. Oh, mohon maaf, suami saya nggak ada. Lain kali Pak. Maryam kemudian berlindung kepada Allah. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih kalau kau orang baik-baik. Malaikat Jibril menjawab, tengok dialog ini. Qala innama ana rasulu rabbiki. Aku ini messenger, utusan Allah. Li ahabalaki gulaman zakiyah. Aku akan memberikan kepadamu berita anugerah seorang anak yang suci. Maryam terkaget, terkejut. Qalat anna yakunu li gulam. Bagaimana saya punya anak? Walam yamsasni basar. Aku enggak pernah disentuh oleh orang laki-laki. Walam aku bagiha. Aku juga bukan wanita pecundang, wanita murahan, penzina. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayy. Malaikat Jibril menjawab, begitulah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu berfirman, itu mudah bagi saya. Ya. Walinaj'alahu ayatan linnas, agar Allah jadikan mengapa Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Apa Bu?
agar Allah jadikan itu sebagai bukti kebesaran tanda-tanda Allah. Kalau hanya karena orang menuhankan Nabi Isa sebagai Tuhan dikarenakan tidak punya ayah. Sesungguhnya Nabi Adam lebih top, lebih paten, tidak punya ayah dan punya mama. Logika orang Barat masa kalau enggak dia pakai dogma masuk Islam semua. Karena mereka terbuka. Bukan seperti orang Timur. Mereka penasaran. Semakin dikaji Quran, semakin menemukan cahaya Allah. Semakin dogma, semakin hati itu tidak akan pernah ketemu cahaya. Itu berbeda antara Barat dan Timur. Mereka penasaran. Rasa ingin tahu itu apa banyak. Rasa ingin tahu itu luar biasa kalau mereka. Wa rahmatan minna, dan bentuk kasih sayang dari kami. Ya, wa kana amran maqdiya, itu keputusan Allah. Allah Maha Kuasa, putusan Allah, ngapain Anda intervensi? Itu keputusan Allah yang sudah ditetapkan. Mulailah nih kisahnya. Fahamalatsu, apa arti hamalat? Hamil. Maryam mengandung Nabi Isa. Fahamalatsu fantabadat bihi makanan qasiya, kemudian mengasingkan ke tempat yang jauh. Mulailah fa'aja'ahal makhad. Ibunda Maryam merasa sakit mau melahirkan, sebagaimana wanita ibu-ibu yang sudah melahirkan. Ila ziz'in nakhlah, bersandar di bawah pohon. Ayat ini bisa dibuktikan secara empiris sains keilmuan bahwa di bulan Desember itu tidak akan ada kurma buah, karena Desember musim winter bukan summer. Tengok orang Barat begitu mengaji, Barat masuk hidayah langsung, Bu. Tes, ini begitu sandar kontak dia. Tes, ada yang nyadap kayak ini. Malaikat, ya, awasi yang nyadap malaikat. Ya, saya serahkan padamu. Udah? Maryam merasa kesakitan, kemudian menyandar ke bawah potong pohon kurma, batang pohon kurma. Kemudian Allah berfirman, wa huzzi ilaiki. Qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Maryam begitu bersandar kemudian kesakitan mau lahiran, sempat dia sedikit agak pesimis. Maryam berkata, mati aja saya sebelum ini, saya akan dilupakan. Bahasa Bataknya, wis mati ya aku, wis lali kabeh. Saking enggak tahu. Kemudian ada suara dari tanah bawahnya memanggil, datang lagi suaranya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Ada suara memanggil dari bawahnya, jangan kau sedih, don't be sad. Allah is with us. Wherever you are, there is the presence of Allah. Seperti kisah Nabi Muhammad di gua Sur bersama Abu Bakar. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Indah sekali. Kita dudukkan dulu Nabi Isa menurut pandangan Al-Quran, dan di bibir pun hampir sama sesungguhnya. Allah Tuhanmu menjadikan anak-anak sungai di bawahmu. Berarti ada sumber kehidupan air. Yang selanjutnya Allah berfirman, wa huzzi ilaiki biziz'in nakhlati tusakit 'alaiki rutaban janiyya. Goyang itu batang pohon kurma Maria. Dia akan menjatuhkan buahnya yang mengkal rutab, Pak, yang gitu. Ntar kalau Bapak umrah atau haji makan gini, enak sekali. Kapan buah kurma mengkal itu ada? Inilah logika. Orang Barat itu cerdas kalau nggak dogma. Hanya ada di musim summer. Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nggak pernah ada buah kurma itu mengkal jatuh di bulan Desember. Siapa yang lahir di bulan Desember? Dewa matahari yang disembah oleh bangsa Romawi. Luar biasa, Quran membuktikan. Tak akan pernah ada buah kurma mengkal di bulan Desember. Cari seluruh Middle East, Timur Tengah. Kecuali kalau Bapak buat kurma sendiri digantung-gantung di situ, ada. Tengok, secara sains keilmuan bisa dibuktikan, Pak. Kita bedah. Bukan karena benci kita, tidak. Tapi inilah Quran. Tusakit alaiki rutaban janiyah, akan menjatuhkan batang pohon kurma tadi buah yang mengkal. Setelah itu kata Allah, fakuli washrobi, makan itu kurma yang mengkal dan minum air. Bu, yang hamil atau yang mau hamil, Pak, istri Bapak, bahwa ayat ini dibuktikan secara empiris di Al-Azhar University. Ada apa air dan kurma?
ternyata asupan terbaik bagi orang wanita yang hamil. Baru yang hamil Pak, begitu mau hamil langsung ibu bapak, istri bapak suruh rutin makan konsumsi korma. Luar biasa. Janinnya kuat, rahim wanitanya kuat. Allahu Akbar. Itulah mukjizat ayat Quran dibuktikan secara sains. Dan dibuktikan di lab di Mesir, wanita yang hamil rutin makan kurma dengan ndak dipisahkan. Begitu lahir, subhanallah, para wanita yang makan kurma ini. Allahu Akbar. Semakin bertambah iman kita dengan Quran itu. Wa qarri aina, tenanglah kamu nanti. Tak usah kau putus asa. Fa imma tarayinna minal basari ahadan. Kalau kata Allah, jika engkau benar-benar melihat seseorang, katakan kepada orang itu, kata Maryam, inni nazartu, saya bernazar, bersumpah kepada Allah, onda tidak akan bercakap-cakap, berkomunikasi dengan orang, manusia sedikit pun. Berarti Maryam berpuasa untuk berbicara. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Kemudian Maryam membawa Nabi Isa yang masih merah ke kampungnya, ke kaumnya. Kaumnya menuduh, qalu ya Maryam laqad jibti syai'an fariya. Oh Maryam, kau bawa dosa besar, kau anak haram, tak ada bapaknya ini anakmu. Dibantah oleh Allah, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuannya Harun, maka abuki imra'a sau'i wa makanat ummuki bagiyah. Orang tua perempuanmu, mamamu dan ayahmu bukan orang-orang yang tidak baik. Orang tua perempuanmu soleh, ayahmu soleh. Berarti kau keturunan orang soleh. Tak percaya lagi kaumnya, rakyatnya, masyarakatnya dengan adanya Nabi Isa ini yang lahir tanpa ayah, mendesak. Karena Maryam sudah bernazar tidak akan berbicara, maka Maryam menggunakan bahasa isyarat, bahasa perban. Fa'asyarat ilaihi, bahasa Jawanya. Nek sampean ndak percaya, enggak percaya juga ngomong ambek bayi kuwi, ngomong. Bicara dengan anakku yang merem, nunjuk. Tanya. Secara logika, Bu, mana mungkin bisa bayi berbicara? Termasuk di antara bayi ajaib yang bisa bicara Nabi Isa. Begitu fa'asyarat ilaih, ya, kaumnya kemudian menjawab, qalu, mereka berkata, kaifa, bagaimana, wahai nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, kami bisa berbicara, bercakap dengan anak yang masih digendong bayi. Dengan izin Allah, Nabi Isa berbicara, qala inni Abdullah, aku ini hamba Allah, bukan Tuhan saya, apalagi anak Tuhan. Coba anak bapak atau cucu bapak kalau lahir, begitu lahir langsung mengucap salam, assalamualaikum papa, assalamualaikum, oh kabur kabeh itu rumah sakit. Di antara bayi yang ajaib Nabi Isa, satu lagi adalah Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj, yang mau dicampakkan oleh raja yang zalim. Mamanya waktu itu menggendong bayi, tidak tega, bayinya ngomongkan. Udah, setelah itu kalau tidak ada kepentingan jangan kelunjat dulu ini. Ini penting, ini ilmu bagi kita. Kalau tidak ada kepentingan, mohon, saya udah siapkan satu malam suntuk ayat-ayat. Benar, saya udah siapkan. Selama saya mengajar itu harus persiapan malamnya dulu. Lanjut. Sampai mana tadi? Oh, qala inni Abdullah. Atani al-kitab, saya diberikan Alkitab. Apa nanti kitab? Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan saya seorang nabi. Ngomong terus Nabi Isa itu. Wa ja'alani mubarakan, Allah jadikan saya berkah. Aina ma kuntu, dimanapun saya berada di atas muka bumi ini. Wa awsani bis shalah, Allah perintahkan saya untuk menegakkan salat. Wa zakah, dan menunaikan zakat. Wa barram bil walidati, dan Allah perintahkan saya untuk berbuat baik kepada ibunda saya. Berarti hari ibu ya Bu, selamat hari ibu semuanya Bu. Nabi Isa ya, selamat ya. Mother Day ya. Dalam Islam sudah ada hari ibu sejak zaman Rasul. Begitu ada anak muda tanya, siapa yang harus saya perlakukan dalam hidup saya lebih baik? Berapa kali ibu-ibu? Berarti sesungguhnya itu gelondongan rumus dasar bagaimana ibu dihormati dalam Islam. Hari ibu kurang lebih. Baru yang ketiga anak muda tanya siapa? Baru bapak. Kita dapat jatah 1. Ibu-ibu 3. Berarti gembira Bu ya. Sedikit keluar dari topik.
Wa barram bil walidati, diperintahkan saya untuk berbuat baik kepada ibu saya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, Allah tidak menjadikan saya orang yang celaka lagi sombong. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Tengok ayat wassalamu alayya, Allah, keselamatan kesejahteraan bagiku, kata Nabi Isa. Yauma, pada hari wulidtu, saya dilahirkan, wa yauma amut, pada saya diwafatkan, wa yauma ub'atsu hayya, pada hari saya nanti dibangkitkan. Ujung ayat itu, Pak. Ini penting sekali. Zalika Isa bin Maryam, itulah Isa putra qaulul haq, firman Allah yang benar, alladzi fihi yamtarun, yang banyak orang ragu. Maka lillahi, tidak pantas bagi Allah ayyattakhidha min walad, memperoleh atau menjadikan anak. Iza qada amran, kalau Allah menghendaki sesuatu, Bapak Ibu, hanya Allah berfirman fa inna ma yaqulu lahu ada, fayakun, maka ada. Nabi Isa kemudian berkata lagi, wa innallaha rabbi wa rabbukum, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, fa'budu, sembahlah dia, jangan nyembah saya. Hada siratum mustaqim. Nanti di depan komputer di rumah pelajari lagi itu Pak ayat itu. Bila perlu buka dikit-dikit tafsirnya, indah sekali. Maka Quran mendudukkan persengketaan banyak orang siapa Nabi Isa sesungguhnya. Selanjutnya, bagaimana konsekuensi logis kalau ada orang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan? Di dalam Bible pun, mohon maaf, saya taruhan berani, tak ada satu ayat pun dalam Bible yang mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan. Buka Bapak Ibu gadgetnya, ini ngaji beneran kita, ayat 5, surat 5. Udah? Ayat 72 sampai 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat 5 ayat 72 sampai 76. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Sungguh kafirlah, keluar dari Islam orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Sementara Nabi Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sejak kapan Nabi Isa menganggap dirinya sebagai Tuhan? Tidak ada. Sesungguhnya orang yang mensekutukan Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, tadi dialog antara Ahmad dan Charles, sesungguhnya orang-orang yang mensekutukan Allah, Allah haramkan jasadnya masuk surga. Allah, tempatnya neraka. Tak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Kenapa di pangkal ayat depan, sungguh kafirlah orang yang mengatakan Isa Tuhan itu Isa putra Maryam. Di ujung ayat tak ada penolong bagi orang yang zalim. Apa hubungannya al-kufur dengan az-zulm? Siapa yang tahu jawab? Saya kasih hadiah. Karena disebut dia orang kafir itu zalim karena dia tidak memposisikan dirinya sebagai hamba dan tidak memposisikan Tuhan yang sesungguhnya yang harus dia sembah. Peci ini ketika saya taruh di kaki, my foot, saya dikatakan zalim karena saya tidak menempatkan
kopiah saya ini pada tempatnya. Ini tempat kepala. Begitulah. Sesuai dengan surat 31, buka. Surat 31 ayat 13. Begitu Luqman berkata kepada anaknya. Wa iz qala Luqman, tafsir ayat dengan ayat. Wa iz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik bil. Apa di ujung ayat? Inna syirka la zulmun azim. Mensekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Kenapa mensekutukan Allah kezaliman besar? Tidak menempatkan Allah pada posisi tempat yang sebenarnya. Tidak menempatkan dia dengan posisi sesungguhnya untuk mentuhankan Allah. Maka orang yang kafir mensekutukan Allah disebut juga orang yang zalim. Selanjutnya, sungguh kafirlah orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga. Dalam konsep mereka disebut dengan Trinitas. Tidak boleh. Anak Tuhan, bagian satu dari tiga, tiga dengan satu. Sementara Bapak Ibu, kita dulu di MUI oleh Allah begitu 4 bulan. Tengok ini. Semua manusia itu ketika 4 bulan ditiup ruh, beriman kepada Allah. Itulah naluri fitrah manusia beriman kepada Allah. Begitu lahir, kedua orang tuanya lah yang menentukan perjalanan orang ini beriman tetap dengan fitrah ketika 4 bulan ditiup atau tidak. Semuanya. Maka tauhid itu adalah fitrah manusia bawaan sejak dia lahir. Apa argumen Ustaz? Surat 7 172. Buka. Ayo. Ayat 172. Ayo. Bahwa kita semua beriman kepada Allah. Manusia siapapun. Begitu dalam alam janin rahim mama kita umur berapa ditiup? 4 bulan. 4 ashhur ditiup ruh. Surat 7 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tolong yang bawa digit atau Bapak ada transkripnya Pak? Silakan dibaca Pak. Bapak Ibu dengarkan dengan iman, dengan ruh. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap diikat MUI Allah bersaksi. MUI kita ada kontrak tauhid dulu. Umur 4 bulan ruh tiup. Allah kemudian berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu semua?" Kita menjawab, "Apa Pak, Bu?" Betul engkau kami Tuhan kami ya Allah. Kita nggak tahu, tapi dikasih tahu dengan yang membuat kita melalui firman Allah. Ajaib Quran ini. Dahsyat Quran ini, Bu. Teruskan Pak. Betul. Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Supaya nggak ngeles nanti ada manusia. Ngeles, tahu ngeles? Kami lalai, enggak, maka diikat dulu. Maka setiap manusia begitu ditiup roh membawa nilai fitrah. Apa fitrah itu? Tauhid, beriman kepada Allah, mengesahkan Allah. Maka di luar tauhid bukan fitrah. Saya angkat ini HP ini. Ini berapa jumlahnya? 1. Fitrah kan Bapak mengatakan 1. Maka orang barat yang cerdas bukan dogma masuk Islam sekarang banyak. Kemudian Bapak bilang 1, saya ngomong enggak Pak, ini 3. Fitrah enggak saya bilang 3? Enggak Pak, bukan 1, telu iki 3. This is 3. Di luar fitrah saya. Maka tarik ulur ketika orang keluar dari fitrah, tarik ulur dalam hatinya itu selalu tiap malam. Begitu dia kemudian mencari kebenaran, datanglah cahaya Allah. Benar atau benar? Itu fitrah Pak. Saya berapa kan? Wahid ya Ustaz. Laisa salis. Ini 1 bukan 3. Saya bilang lah, ini 3 ini. Berarti saya mengingkari naluri fitrah saya. Ini tuh. Maka sungguh kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 1 di antara 3. Itulah fitrah kita dulu. Surah apa? 7 172. Semua manusia tanpa memandang ras, kulit, warna. Dalam perjalanannya kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di situ apa artinya? Iman, tauhid kepada Allah. Surah 7 172.
72. Fa'abawahu yuhawidani. His mother, his father, his father yang membuat dia tipikal Yahud, Nasara atau Majusi. Maka kedua orang tua dan lingkungan sangat berperan membentuk keberlangsungan iman seseorang. Sekolah, lingkungan, luar biasa. Jelas Pak ya? Jadi tidak ada mengenal konsep Trinitas. Trinitas itu di luar fitrah. Dia analogikan lagi dengan kopi, dengan kohwa. Kopi itu dari 3 unsur dikacau jadi satu. Masa konsep teologis dianalogikan dengan kopi? Rendah sekali teologisnya. Gula, air, mohon maaf, kopi, diaduk. Maka orang yang cerdas kemudian menolak itu dan masuk Islam. Ya, banyak sekarang profesor masuk, profesor loh Pak. Kalau ada orang Muslim, mohon maaf, di Indonesia yang murtad, biasanya orangnya agak-agak, bahasa saya agak-agak. Agak-agak kurang, agak-agak ini, agak-agak. Sebaliknya kalau di luar masuk Islam, orang jelas, cerdas, disiplin, ilmuwan. Kemudian dia cari, Masya Allah. Itulah Islam, itulah Al-Quran. Takjub. Karena dia firman Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kita lanjutkan dikit ya. Ini sayang udah saya persiapkan, Pak. Surat 5 lagi tadi ya. Ya. Wa ma min ilahin illa ilahu. Tak ada sesungguhnya Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang kalau mereka tak selesai dari ungkapan mereka, sungguh mereka akan dikenakan azab yang sangat pedih. Ayat 74-nya, mengapa mereka tidak taubat kepada Allah? Mohon ampun kepada Allah. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidaklah Nabi Isa putra Maryam itu melainkan seorang messenger, utusan. Sungguh berlalu sebelum Nabi Isa itu banyak rasul-rasul. Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi sahabat Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Yunus, semua banyak. Ummuhu Siddiqah wa his mother, ibunya Nabi Isa itu orang yang teguh dalam kebenaran. Tengok tadi kisahnya surat Maryam, ya kan? Begitu ada orang tiba-tiba dia, oh, aku berlindung darimu. Bukan, ayo sini ngobrol-ngobrol, kita ngopi-ngopi bareng-bareng ngopi. Oh, enggak. Orang yang waro. Karena yakulani ta'am, dua-duanya makanan. Masa ada Tuhan mohon maaf makan makanan? Begitu Tuhan makan menunjukkan sebuah ketidaksempurnaan. Biasanya Ibu kalau kita udah kenyang makan minum kemana? Masa ada Tuhan bom air? Unzur kata Allah, tengok, lihat, analisa. Kaifa nubayyinu lahumul ayat. Bagaimana kami jelaskan ayat-ayat bukti-bukti kebesaran kami, kata Allah. Summanzur, kemudian tengok lagi. Anna yufakun, bagaimana mereka mendustakan kebenaran itu hanya karena mengikuti hawa nafsu. Terakhir closing. Kalau ada orang menuduh Allah punya anak, bagaimana reaksinya? Saya mau tanya, Irwansyah, nama saya Irwansyah. Dengan langit besaran mana, Bu? Ibu, Bapak, dengan bumi besaran mana? Oke. Kita dengan gunung besaran mana? Montep? Surat 19 ayat 88 sampai 93. Bagaimana reaksi kalau ada orang menuduh Allah punya anak? Allahu Akbar. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Tengok Pak, dengan iman tengok surat 19 ayat 88 sampai 93. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Mereka menuduh Allah yang Maha Pengasih punya anak. Kata Allah, sungguh mereka mendatangkan dosa kemurkaan yang sangat besar. Saking besarnya dosa itu, kemurkaan itu di hadapan Allah. Takadus samawat, kada yakadu, hampir-hampir saja. Bahasa Jawanya meh-meh wai. Hampir-hampir saja itu langit pecah mendengar ungkapan itu. Allah. Bukan saya yang berbicara, Allah. Wa tanshaqul ardu, bumi yang kita tempati cari anugerah rezeki ini terbelah gempa. Wa tahirrul jibalu hada, gunung yang kita tengok kokoh menjadi pasak bumi, penyeimbang bumi itu mau robah runtuh. Dikarenakan apa? Anda aulir rahmani walada, mereka mendakwah manusia ada yang menuduh Allah punya anak. Ya Allah. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walad, tidak pantas Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tengok Pak, masa ada manusia yang kecil, sudah kecil, rambutnya keriting, hitam lagi, matanya merah, dadanya dibuka, pelora-pelora, jalan menentang-menenteng, lebih kecil dari langit, dari bumi, dari gunung, tak mentauhidkan Allah.
Sementara in kullu man fis samawat, sementara apa yang ada di langit sana semua makhluk Allah, dan apa yang ada di perut bumi datang menghambakan Allah. Menghambakan Allah, bukan mensekutukan Allah. Ini penting sekali, Pak. Jelas ya? Jadi dosanya sangat, sehingga reaksi itu ciptaan Allah yang lebih dahsyat dari kita akan protes, yaitu langit pecah, bumi terbelah. Closing saya yang terakhir benar, bagaimana toleransi sesungguhnya? Ayatnya ini, Surah 60 buka. Nanti diingat-ingat lagi Pak di rumah, ini pelajaran tauhid penting sekali. Surah 60 ayat 89 terakhir dari sama saya. Mohon kita dengarkan dengan iman. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kita harus bersikap objektif, maudhu'iyah. Quran mengajarkan itu. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Tengok, ini ayat toleransi. Sesungguhnya Allah, innallaha yuhibbul muqsitin, mencintai orang-orang yang bersikap objektif, adil. Dalam urusan sinkretisme kayaknya no. Dalam hubungan kemanusiaan oke deh, enggak apa-apa. Begitu akidah iman, fine, ibadah no. Apa yang dilarang oleh Allah? Ayat 9-nya. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallawhum fa ulaika humudz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, yaitu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, dibela-bela, mereka itu orang yang zalim. Tengok, orang yang zalim lagi, karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Memerangi kok tambah dibela. Maka peperangan pun di zaman Rasul, kalau kita baca sejarah, ofensif atau defensif? Defensif. Kenapa kok raja-raja? Oh, setelah disurati dulu oleh Nabi, ada prolog. Maka dalam Islam ada namanya kafir harbi dan kafir zim. Kafir harbi itulah yang tadi dilarang. Ada kedutaan, ada safir. Enggak boleh kita rusak kedutaan langsung kita bom, enggak ada dalamnya, enggak boleh. Namanya mereka kafir mu'ahid, orang di luar kita yang mengadakan mu'ahid, MUU, perjanjian. Kita juga ada di sana. Begitu mereka memerangi secara nyata, ya mau tidak mau, bahasa Betawinya apa? Sampean dol tak tuku, ya. Anda jual, saya beli. Seperti surat 16. Apa surat 16 artinya? Yang mengeluarkan hone, lebah. Coba ibu praktek nanti. Di Aceh sana kalau masih ada yang ngebor Exxon, udah dijual kan? Ada pohon, kemudian ada rumah lebah itu. Iseng-iseng bapak, sambit serampang dia lempar dengan batu di rumah. Dia akan berkata, Anda sudah mengusik kehormatan saya, Anda sudah menerjang harga diri, Anda harus diberikan pelajaran. Sama tawan bapak dioyak terus dari orang dikejar sampai nyelulup dalam sungai river. Nyelulup itu apa? Ditunggui sama tawan. Begitu habis napas dintop tut, kata Anda sudah mengusik saya. Tapi begitu tidak diusik, dia toleransi, hinggap di tempat yang baik, ya kan? Yang diambil saripati bunga, hinggap menclok, hinggap di spion mobil bapak, tidak pernah hilang spion. Gak pernah bocorin mobil orang, itu apa? Tapi begitu diusir, tak ada cerita. Memberikan izzah, marwah. Kau harus diberikan pelajaran supaya nggak macam-macam. Itulah hakikat orang yang beriman kepada Allah. Itulah makna toleransi. Bagaimana tadi kisah-kisah Nabi Isa, ya, dalam Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat, dibimbing kita ke akidah yang lurus. Kasih Pak pemahaman orang lain bahwa dalam hal ini saya nggak mau. Udah, dia akan paham nanti. Dia akan paham. Kasih dia pemahaman. Mohon maaf bro, yang ini saya tidak. Udah gitu aja. Dia akan nanti jaga kuda-kuda. Begitu bapak ibu kasih celah, ibu dirongrong. Boso Jawa ini nerunyam terus dia. Tahu nerunyam? Searching di Google, nerunyam, pening itu Google.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hilaf salah dari saya, benaran dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran lakum matur nuwun matur sekalian. Ila liqa maratan ukhra. Sampai bertemu insyaallah di tahun yang akan datang. Panjang umur, berkah semua dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.